Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Sulfa Aksanudin Hakim dan di sini saya akan mempresentasikan topik yang berhubungan dengan self awareness. Kita cenderung melihat identitas kita melalui posisi pada lingkungan sekitar kita. Misalnya, kita mungkin mengatakan, saya seorang mahasiswa yang belajar di sistem informasi dan saya memiliki saudara yang tinggal di Bandung. Kita jarang meluangkan waktu untuk mengetahui sifat sebenarnya dari keberadaan kita, seperti mengajukan pertanyaan, siapa saya? Self-aware atau kesadaran diri adalah pengetahuan yang baik tentang diri sendiri, termasuk menyadari perasaan dan karakter dari diri sendiri. Melatih kesadaran diri adalah belajar tentang memahami mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda berperilaku dengan cara tertentu. Memiliki kesadaran diri memberi Anda kesempatan dan kebebasan untuk mengubah hal-hal tentang diri Anda, memungkinkan Anda untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, dan hampir tidak mungkin untuk berubah dan menerima diri sendiri jika Anda tidak yakin siapa Anda sebenarnya. Memiliki kejelasan tentang siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dapat memberi Anda kepercayaan diri untuk membuat suatu perubahan. Latar belakang: mengenal diri sendiri dengan baik berarti mampu memilih tujuan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga impian tersebut dapat dicapai. Memiliki harga diri yang baik dapat meningkatkan kesuksesan pribadi, kesehatan, dan kesuksesan sosial kita. Bahkan diterapkan bahwa self-awareness akan bekerja seperti vaksin sosial yang akan berguna untuk menyuntik individu dan masyarakat untuk melawan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan kegagalan sekolah. Self-awareness sering didefinisikan dalam hal kemampuan untuk terlibat dalam kesadaran reflektif. Menurut sebagian besar ahli teori, hal ini membutuhkan jenis kemampuan kognitif tertentu. Siswa membutuhkan bantuan menjawab pertanyaan, siapa saya, siapa orang lain, siapa saya sebagai profesional, dan apa yang bisa saya lakukan. Mereka terkadang kurang percaya diri dan tidak berani mengekspresikan diri dalam kelompok. Siswa juga merasa sulit untuk mengawasi kehidupan mereka sendiri, mempersiapkan mereka misalnya melalui cerita dari orang lain, magang, dan melihat solusi yang mungkin membantu dalam pertumbuhan kesadaran diri. Contoh kasus, mungkin orang tidak suka berbicara dengan Anda. Seseorang yang tidak sadar diri hanya akan merasa frustasi atau bahkan mungkin tidak menyadari orang-orang terganggu olehnya. Orang yang sadar diri memeriksa fakta dan mungkin mengakui bahwa dia terlalu banyak mengoceh, tidak cukup mendengarkan, tidak menarik, atau bahkan tidak hadir. Mereka lebih mampu menerima situasi untuk kemudian lebih menyadari apa yang harus diperbaiki. Dengan kata lain, perbedaan antara seseorang yang sadar diri dan seseorang yang tidak sadar diri adalah bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mendiagnosis masalah yang mendasarinya. Jelajahi hubungan yang kuat antara kesadaran diri dan kinerja Anda hanya menggunakan ketika Anda hanya memahami keadaan internal dan emosi orang lain dengan lebih baik. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan Anda sendiri memungkinkan Anda untuk secara aktif menggunakan kekuatan Anda dan berlatih mengembangkan kelemahan Anda. Landasan teori. Kesadaran diri mewakili pemikiran kita untuk menjadi objek perhatiannya sendiri. Dalam keadaan ini, seseorang secara aktif mengidentifikasi, memproses, dan menyimpan informasi tentang dirinya. Kunci yang berhubungan dengan diri sendiri dapat dibedakan dari gagasan utama tentang maksud dari kesadaran diri. Langkah-langkah yang ditinjau seperti kuesioner, tugas implisit, dan pengenalan diri. Efek dan fungsi utama dari self-awareness dari dalam evaluasi diri, melarikan diri dari diri sendiri, dan penguatan pengalaman subjektif seseorang, dan peningkatan pengetahuan dirinya sendiri. Namun sementara kesadaran diri tampaknya mendapatkan daya tarik dari beberapa kalangan, saya berpendapat bahwa kurangnya kejelasan konstruk saat ini membuat sulit untuk mengembangkan ukuran kesadaran diri yang andal dan valid. Tanpa kejelasan konstruk dan ukuran konstruk yang valid, klaim bahwa kesadaran diri sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan otentik, kecerdasan emosional, dan keefektifan kepemimpinan dan kinerja tidak mungkin dapat dibuktikan. Selain itu, definisi kerja akan memberikan pemahaman umum tentang bagaimana konstruksi ditafsirkan untuk pengajaran dan pendidikan, penilaian masa depan, dan pekerjaan mengembangkan para pemimpin, manajer, dan profesi lainnya. Pembahasan. Seorang dikatakan memiliki kesadaran diri ketika dia telah mengembangkan rasa akan nilai-nilainya sendiri.
Memiliki tingkat kepercayaan diri yang sehat, memandang dirinya sendiri secara realistis, harmonis dan stabil secara internal, dan secara umum menerima dirinya apa adanya. Meskipun orang yang sadar diri tahu bahwa kepribadiannya terus berkembang dan dia melakukan yang terbaik untuk melakukannya, dia merasa menyatu dengan dirinya sendiri di setiap saat. Mereka tidak terus-menerus diganggu oleh keraguan dirinya sendiri dan tidak memberontak terhadap dirinya sendiri atau terhadap nasibnya. Kesadaran diri diekspresikan dalam kinerja tertentu. Selain itu, kesadaran diri adalah prasyarat untuk kepribadian yang seimbang dan kedayaman pada batin. Pada dasarnya, kesadaran diri dikaitkan dengan kesadaran reflektif diri. Dalam psikologi sosial, kesadaran diri biasanya dipandang sebagai proses kognitif dan afektif dalam pengaturan diri. Berbagai teori telah ditawarkan yang menjelaskan proses ini, baik psikologi sosial maupun psikologi kepribadian telah secara aktif melakukan penelitian tentang topik ini. Akibatnya, penelitian telah menyelidiki efek dari manipulasi situasional atau bisa disebut kesadaran diri dan perbedaan pada individu. Karena relevansinya dengan pengaturan diri dari berbagai jenis perilaku yang berbeda, penelitian dan teori tentang kesadaran diri telah mengintegrasikan topik yang berbeda seperti membantu agresi dan presentasi diri dan menjembatani divisi tradisional antara psikologi sosial dan kepribadian. Kesimpulan, bayangkan Anda melakukan perawatan kepada mobil Anda, semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang rusak. Mobil Anda hanya perlu kontrol jarak tempuh, tetapi ketika Anda menggunakannya, mobil Anda terasa seperti ada peningkatan. Anda telah membuat suatu perubahan ke bagian yang Anda tidak tahu bahwa bagian itu ada. Dengan begitu, Anda akan melihat perbedaan dalam mobil tersebut secara besar. Demikian pula dengan self-awareness. Mengembangkan pengetahuan diri dapat membantu Anda dalam mengembangkan potensi diri Anda sendiri. Setelah Anda menyadari cara Anda berfungsi, bertindak dan bereaksi, Anda akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang Anda bisa berubah atau menyesuaikan diri untuk merasa lebih baik atau menjadi lebih baik hasil. Self-awareness memungkinkan Anda menemukan cara yang untuk mendekati kehidupan, berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitar Anda, dan juga untuk memahami pendekatan yang berbeda dari yang lain. Begitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya sangat mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.